acara Digitalpreneur Talk 2025 ini. Oke, siapa di sini teman-teman nih, ada banyak banget sampai belakang, sampai ada yang berdiri, yang pengen banget cuan? Angkat tangan, raise your hand. Saya ikut angkat tangan nih. Oh, oke. Banyak ya, semuanya pengen, yang gak angkat tangan gimana, masih galau? Oke, karena sesi pertama ini cocok banget buat teman-teman yang tadi angkat tangan, pengen banget cuan, tapi mungkin masih bingung, masih galau mau mulai bisnis gitu ya. Dengan tema mau cuan harus berani, kita akan mendengarkan langsung pengalaman dari seorang businesswoman yang telah melewati berbagai tantangan hingga akhirnya berhasil sukses dan memasuki daftar Forbes 30 Under 30 Asia 2021. Kak Jessica Lin merupakan co-founder dan CMO Deka Group, perusahaan yang bergerak di industri kecantikan yang didirikan pada Juli 2016, teman-teman. Deka Group mengawali jejaknya di industri kecantikan Indonesia dengan merek pertamanya Ever White. Ya pasti banyak yang pakai ya, saya juga pakai. Kemudian kini diikuti oleh Ever Slim, Ever Pure, White Life, True Eve, White Story, dan Bonafide. Dan yang paling penting, Kak Jessica Lin ini adalah lulusan kampus kebanggaan kita semua, IB Kwi Kiangi. Kak Jessica lulus pada tahun 2014 dari jurusan akuntansi. Are you ready? Oke, siapkan catatan, HP-nya disimpan dulu di silent. Buka hati, buka pikiran, karena nanti yang akan disampaikan oleh Kak Jessica mungkin jadi awal titik perjalanan bisnis teman-teman. Langsung saja silakan Kak Jessica Lin, waktu dan tempat saya persilahkan. Beri tepuk tangan teman-teman yang meriah. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bapak dosen, Bapak rektor, dan dari Bapak Kementerian juga dan teman-teman speaker lainnya. Terima kasih untuk kesempatannya pada hari ini. Mohon maaf aku juga lagi nggak sehat, tapi tetap semangat untuk datang ke sini buat sharing sama teman-teman. Seneng banget bisa balik lagi ke sini. Dulu di sini aku tuh duduk juga kayak kalian di sana, tapi hari ini bisa sharing momen perjalanan aku sama teman-teman. Ya, jadi tadi udah disebutkan aku itu dari membangun company namanya Deka Group. Mostly bidangnya di beauty, jadi awalnya itu memang ada si Ever White, Ever Pure, kemudian ada White Lab, True Eve itu skincare. Kemudian aku juga nambah ke Bonafide itu perfume, Gote itu make up, dan yang terakhir itu Barstein itu untuk grooming untuk cowok. Jadi sekarang kan bukan cuma cewek yang butuh skincare dan perfume ya, cowok juga. Jadi kita merambah ke Barstein dan masih ada beberapa brand lainnya. Ya mungkin ini perjalanan aku, jadi awalnya itu tuh timnya itu cuma 2 orang, itu pun admin online karena dulu belum ada Shopee, Tokopedia, TikTok tuh nggak ada, jadi tuh orderannya tuh masuknya lewat WhatsApp. Jadi benar-benar butuh orang yang standby, fast respon untuk bisa jawabin dari customer dan terimain orderan. Nah makanya itu pertama kali tim aku itu ada 2 orang, kemudian bertambah sekarang udah sekitar 300 sampai 400. Dan dulu waktu dulu kalau ke IKEA itu kayak happy banget ya ngelihat rak gede banget, tapi puji Tuhan sekarang tuh udah bisa punya sendiri rak-rak kayak gini. Nah ini juga dulu aku kuliah di sini juga sama kayak teman-teman nih yang ada di sini. Aku tuh dulu masuk organisasi FGI, kalau masih ada ya sekarang ya organisasinya, dan aku lulus cum laude juga. Jadi mungkin di slide ini mungkin mau ingetin sih ke teman-teman gitu, kalau kuliah itu tuh penting banget karena nilai yang kalian harus belajar benar-benar, karena IPK atau nilai nanti yang kita bawa itu tuh yang bisa memudahkan kita untuk mencari kerja ke depannya. Kalau misalkan nilai kita bagus, peluang-peluang kerja dengan company-company yang lebih baik itu akan lebih semakin terbuka gitu. Jadi penting banget untuk belajar waktu kita kuliah. Nah ini pertama kali aku lulus karena jurusan aku accounting. Jadi aku tuh dulu pengen banget kerja di Big Four. Karena kalau kayak auditor itu kan katanya paling gede tuh di Indonesia tuh ada Big Four kan. Dan aku tuh bermimpi, jadi pas kuliah itu tuh udah bermimpi, kayak lulus aku tuh pengen banget kerja di sana. Jadi dengan belajar sungguh-sungguh kemudian
pas lulus aku puji Tuhan diterima di EY sebagai auditor. Cerita di sini tuh kerjanya itu nggak mudah ya teman-teman kalau jadi auditor, selain dari pekerjaannya banyak, itu pulang jam 1 pagi itu udah biasa. Jadi pertama kali aku kerja tapi aku harus pulang jam 1 pagi. Tapi besoknya jam 10 pagi udah harus masuk kantor lagi gitu. Jadi lumayan digembleng, bukan cuma dari pekerjaan yang banyak tapi dari segi waktu dan tenaga tuh benar-benar digembleng di sini. Memang sih waktu itu rasanya mungkin berat ya teman-teman, tapi ternyata itu adalah bekal gitu. Sekarang jadi bisnis owner gitu kan, gak bisa 24 jam sehari itu gak cukup. Tapi karena dulu udah pernah ngerasain kerja sampai pagi gitu. Jadi merasa mental dan fisiknya tuh juga udah terlatih. Next. Nah tapi di samping dari aku tadi auditor dan accounting, aku tuh sebenarnya hobinya tuh jualan. Jadi dari aku kuliah di IBI pun aku seneng banget di sini tuh diberikan kesempatan untuk bisa mengeksplor minat kita gitu. Dari segi ada organisasi-organisasi yang banyak banget dan bagus-bagus, di situ aku belajar banyak. Dan juga di IBI tuh sering banget kasih kesempatan mahasiswa untuk buka bazar. Jadi aku seneng banget dulu tuh aku jualan casing handphone BlackBerry. Dulu kan lagi zamannya BlackBerry tuh casingnya warna-warni. Jadi aku tuh ikut waktu bazar itu pertama kali aku jualan ketemu orang langsung tuh ya di sini gitu. Aku jualan casing handphone BlackBerry di IBI dan jual buat teman-teman di kampus juga. Di situ ternyata aku ngerasa aku seneng banget ya, ternyata jualan itu ada rasa kepuasan di dalam hati aku. Terus setelah aku kerja pun aku ada sambilan, aku jadi ada ikut bazar juga jual minuman, kemudian bikin homemade masker juga. Ini tuh ternyata aku suka gitu di jualan ini gitu. Next. Nah sampai perjalanan karir aku profesional itu terakhir itu di Sosiola. Mungkin teman-teman tahu ya Sosiola ini jual produk beauty. Dulu e-commerce, sekarang udah punya tokonya banyak. Nah waktu aku di sini tuh aku belajar banyak banget karena aku tuh banting setir. Dari auditor aku masuk ke Sosiola itu sebagai partnership dan marketing. Jadi benar-benar banting setir karena ternyata aku menemukan gitu passion aku tuh jualan gitu. Jadi di sini aku mau, tapi aku kan backgroundnya itu back office ya. Jadi kayak auditor, finance, accounting gitu. Tapi gak ada skill untuk marketing. Nah pas dikasih kesempatan di Sosiola buat mengambil posisi itu gitu, aku langsung gak pikir panjang langsung ambil karena pengen belajar supaya membekali aku bisa nanti kalau aku mau jualan sendiri. Nah di sini itu aku belajar marketing, kebetulan Sosiola itu online dan aku benar-benar belajar banyak di sana. Di sana aku melihat karena industri di sana juga beauty dan aku cewek mungkin suka ya sama produk-produk beauty, aku melihat itu tuh beauty itu tuh industrinya tuh besar dan penjualannya kayak banyak banget cewek-cewek tuh selalu beli tiap bulan repeat terus beli terus produk-produk beauty. Tapi masih didominasi sama produk-produk luar negeri. Waktu itu masih produk Korea ya. Nah produk lokalnya itu tuh masih sangat sedikit sekali dan image-nya itu masih beberapa tuh buruk gitu kayak abal-abal lah gitu. Tapi waktu itu memang pas aku masih di Sosiola itu baru banget kedatangan brand itu Wardah Group. Baru muncul dan itu kan produk lokal ya. Ternyata produk lokal itu bisa membuat suatu produk yang berkualitas dan gak kalah sama produk luar negeri. Nah di sana aku melihat ada peluang teman-teman. Jadi industrinya besar, pemainnya sedikit dan lokalnya tuh masih bisa dihitung jari gitu yang bagus. Nah di situ aku melihat peluang, akhirnya aku coba memutuskan untuk kenapa enggak aku juga bikin produknya karena Sosiola itu kan e-commerce-nya kan tempat jualannya. Kenapa enggak aku bikin produknya karena si Sosiola ini menjual banyak banget produk Korea gitu, bukan produk lokal. Nah disitulah aku tercetus ide gitu, gimana kalau aku bikin juga sendiri. Next. Nah ini bagaimana anak muda bisa memulai bisnis. Yang tadi ya teman-teman, aku tuh ngelihat peluang di Sosiola itu. Aku ngelihat peluang di mana produk beauty ini laku banget, tapi memang produk lokalnya itu masih belum ada. Kemudian juga melihat masalah. Nah setelah aku lihat peluang itu aku bingung kan, aku bikin produknya apa ya. Nah di situ tuh pas banget aku tuh ada permasalahan kulit. Waktu itu lagi ada outing kantor, itu jemur-jemuran biasa kalau outing ya. Kulit aku tuh belang, jadi atasnya lebih putih, bawahnya tuh benar-benar hitam gosong gitu. Bukan warna kulitnya gelap, tapi memang karena kebakar. Nah itu aku cari ke mall, ke tempat-tempat kosmetik gitu, gak ada krim yang bisa balikin kulit belang. Nah waktu itu aku nemu adanya produk Thailand. Nah di situ aku langsung melihat ada masalah nih,
ada masalah kulit, apalagi orang Indonesia suka banget naik motor, udah pasti tuh kulit belang pakai jam tangan, pakai jaket gitu kan. Nah itu aku melihat masalah di sana, kenapa nggak aku buat aja krim ini, karena sebenarnya Indonesia ini butuh gitu krim seperti ini, tapi nggak ada di Indonesia, adanya kita harus beli produk luar negeri. Nah di situ aku melihat masalah, aku bikin solusinya. Jadi pertama kali aku keluarin itu body lotion untuk kulit belang supaya kulitnya balik lagi jadi rata. Itu aku melihat masalah dan membuat solusinya, kemudian memanfaatkan kesempatan. Karena waktu itu aku merasa timing itu is everything. Jadi kesempatan yang datang itu harus benar-benar dimaksimalkan. Karena waktu itu kompetitornya sedikit. Kalau kompetitor sedikit mungkin akan lebih mudah kalau kita memulai di industri itu gitu. Dan membutuhkan budget yang tidak sebesar kalau kita kompetitornya udah banyak banget. Nah kalau sekarang mungkin teman-teman tahu ya local brand beauty itu udah banyak banget gitu. Jadi kalau kita main, apakah kita bisa bertahan, apakah kita bisa menangin itu? Bisa, tapi memang membutuhkan budget yang lebih besar karena kan kompetitor kita juga punya budget yang besar juga gitu. Dibandingkan aku dulu waktu memulai itu tuh nggak butuh budget yang begitu besar. Aku tuh ya kalian tahu lah aku kan pekerja kantoran juga ya gitu. Jadi cuman menabung dari gaji tiap bulan itu yang dipakai untuk bisa memulai bisnis. Waktu itu tuh aku nguras semua tabungan aku udah bilang kalau misalkan ini sampai gagal gitu, ya udah aku udah mulai lagi dari nol, aku udah gak punya tabungan. Tapi karena aku percaya diri dan aku juga melihat ini peluang yang bagus, aku gak ragu gitu untuk spend semua tabungan aku daripada aku pakai untuk yang foya-foya gitu kan. Jadi penting juga ya menabung ya teman-teman. Jadi kalau ada kesempatan datang, kita punya dananya untuk bisa kita maksimalkan itu. Next. Nah, mindset awal perjalanan bisnis. Yang pertama pasti kita harus memiliki mimpi. Mimpi itu sebenarnya adalah goal kita. Kalau kita nggak punya mimpi, kita nggak akan pernah sampai di sana. Jadi mimpi itu harus kita miliki. Kayak tadi kan aku mimpi buat masuk Big Four gitu. Jadi langkah aku tuh akan menuntun aku kepada mimpi aku. Kemudian waktu pas aku kerja di Sosiola itu tadi, salah satu foundernya itu memang seumuran aku juga. Jadi aku melihat kok bisa ya seumuran aku anak muda tuh punya perusahaan sendiri. Kok keren ya bisa punya brand sendiri gitu. Dari situ aku pengen gitu, aku punya mimpi. Kayaknya gue juga pengen deh suatu hari nanti gue bisa kayak gitu, gue punya perusahaan sendiri. Karena mimpi itu yang secara nggak langsung alam bawah sadar kita itu nuntun kita untuk meraih itu gitu. Jadi teman-teman harus punya mimpi yang tinggi biar bisa kita capai ke sana. Kemudian juga harus percaya diri. Kalau nggak kita yang percaya sama diri kita duluan, siapa yang mau percaya sama kita? Kalau kita nggak percaya sama produk kita, kenapa customer atau orang-orang lain mau beli produk kita? Jadi percaya diri itu penting banget. Kemudian harus berani melangkah setelah kita punya mimpi, kita udah percaya diri, kita harus melangkahkan kaki kita. Jangan ragu-ragu. Kalau kita nggak pernah melangkahkan kaki satu, kita nggak akan pernah berlari. Jadi harus berani untuk melangkah dan mau terus belajar. Jangan pernah berpikir kita itu udah pintar, kita itu udah ngerti semuanya. Tapi bahkan hari ini pun aku berdiri di sini itu nggak sempurna, masih banyak banget belajar. Kayak teman-teman tahu dulu cuman ada Instagram, Facebook. Sekarang datanglah TikTok, itu baru datang banget kan beberapa tahun ini. Waktu aku mulai nggak ada. Apakah aku pintar di TikTok? Nggak pintar sama sekali. Harus belajar lagi, harus trial error lagi. Jadi nggak pernah stop buat belajar dan tujuan dan langkah kita harus jelas. Kenapa lebih baik langsung jalan daripada nunggu semuanya sempurna? Nah ini yang kayak tadi aku bilang, gak ada yang sempurna ya teman-teman. Bahkan yang aku tuh udah jalanin bisnis ini tuh 9 tahun, 10 tahun. Tapi tetap aja aku gak bisa bilang aku tuh paling pintar, paling expert di bidang ini gitu. Karena dunia ini cepet banget berkembangnya, baik dari teknologi maupun tren. Bener-bener cepet banget kalau di bisnis aku di skincare itu kayak ingredient. Ingredient aja cepet banget, tahun ini tuh apa, tahun depannya trennya udah berubah. Tahun dulu misalkan niacinamide tiba-tiba ada centella asiatica. Nah itu kan kita harus benar-benar belajar lagi, harus ngerti lagi, harus adaptasi lagi. Dulu nggak ada TikTok, sekarang ada TikTok juga benar-benar harus ulang lagi dari nol, belajar lagi TikTok tuh apa, cara pakainya gimana, maksimalinnya gimana. Jadi benar-benar harus mau belajar terus. Jadi nggak perlu tunggu kita tuh sempurna. Yang penting tadi kita punya mimpi, kita punya percaya diri. Dan yang tapi tetap aja ya teman-teman, kalau memulai bisnis itu tetap harus ada perhitungannya. Jadi nggak bisa kayak jalan tuh serabutan gitu. Sambil belajar oke, tapi tetap dari awal itu harus ada perhitungan yang jelas. Batas-batasan mana nih kita harus spend. Terus kita lebih baik spendnya kemana dulu nih, itu tetap harus dipikirin gitu. Next. Bagaimana cara menghadapi rasa takut dan tekanan dari ekspektasi sekitar?
Nah, rasa takut dan tekanan ini tuh pasti ada ya teman-teman untuk kita awal melangkah. Baik dari eksternal maupun dari internal kita sendiri juga gitu. Tapi menurut aku kalau kita punya percaya sama apa yang kita jual dan kita percaya sama diri kita akan selalu bisa lewatin rasa takut kita ini. Sebenarnya rasa takut itu baik buat kita berjaga-jaga. Dengan ada rasa takut itu ada yang ngerem kita juga. Ada juga yang ingetin kita kan, kita takut gagal, kita takut nih bangkrut gitu. Jadi kita mempersiapkan diri kita lebih baik lagi. Kita juga membuat perhitungan lebih detail lagi, lebih rinci lagi untuk berjaga-jaga. Dan kita harus bisa membedah gitu, ada resiko-resiko apa dengan rasa takut kita ini. Sehingga kita meminimalisir resiko-resiko tersebut. Kenapa growth mindset sangat penting di awal perjalanan bisnis? Ini nggak cuma di awal perjalanan bisnis yang tadi aku cerita, kita butuh growth mindset ini tuh terus berkembang. Nah, jadi jangan takut untuk mencoba, karena kita tuh takut gagal. Karena banyak yang pengusaha sukses itu gagal berkali-kali. Jadi kegagalan itu tuh udah biasa buat pembisnis. Jadi kalau nanti suatu hari teman-teman memulai bisnis atau udah menjalankan gagal, gak perlu sedia teman-teman. Itu udah biasa. Jadi semua pembisnis itu melewati itu. Jadi kalau kalian gagal jangan merasa dunia kalian tuh runtuh. Jangan merasa kalian tuh kayak, kok gue sial banget ya, kok gue bangkrut ya gitu. Gak perlu ngerasa kayak yang paling menderita gitu di dunia ini. Karena semua pembisnis pasti lewatin kegagalan. Pasti ada yang kita spend sia-sia lah, uangnya hilang kayak gitu. Itu kayak kalau aku tuh misalkan bikin campaign atau bikin project, ternyata gagal, ternyata gak berhasil. Itu tuh udah biasa. Jadi kalau namanya kegagalan itu semua akan dialami oleh pembisnis. Jadi harus sudah siapin mental nih teman-teman, jangan takut gagal. Justru dari kegagalan itu kita belajar. Kita belajar untuk bisa menjadi lebih baik lagi, untuk bisa menjadi lebih sempurna. Kalau kayak orang misalkan latihan main piano, nggak mungkin kan sekali pencet itu pianonya langsung bisa bagus gitu. Pasti kan ada selimpet dulu lah, ada ulang-ulang dulu lah belajarnya. Nah, untuk supaya kita bisa mainin satu lagu itu dengan baik kan. Nah, seperti juga perjalanan bisnis. Jadi kegagalan itu yang membuat kita itu lebih sempurna lagi. Jadi teman-teman gak perlu takut gagal. Semua melewati gagal, semua melewati jatuh bangun. Jadi itu udah biasa. Nah, ini teknisnya menemukan pasar dan customer pertama. Gimana sih strateginya untuk bisa dapetin pelanggan pertama? Yang pertama itu yang paling penting pahami target pasar. Apalagi di dunia retail ya, bisnis retail itu penting banget target pasar. Itu seperti dari usia mana sih produk kalian mau dijual, kemudian juga ekonomi level seperti yang mana sih harga barang yang mau dijual ini tuh untuk siapa gitu, apakah untuk yang harganya mahal atau lebih ke mass market, terus juga tadi usia, kemudian demografi juga, kita mau jual di mana, di kota mana gitu kan. Jadi kita harus tahu target pasar kita apa. Kemudian yang kedua itu memvalidasi semua faktor seperti produknya tadi. Produknya fit gak nih? Misalkan kita mau tuju first jobber gitu, anak-anak yang baru kerja. Itu kita tahu ya mungkin gajinya UMR. Produk kita fit gak nih untuk gaji UMR? Anak-anak UMR baik dari produknya, terus juga harganya. Kalau misalkan kita jual harga misalkan skincare 1 juta satunya. Terus kita nyasarnya first jobber gitu. Itu kan gak cocok ya teman-teman ya. 1 juta rupiah skincare itu mungkin lebih ke mami-mami kan, lebih yang ke anti aging, lebih kayak yang atau enggak mungkin yang lebih ke high end brand gitu. Jadi produk itu pun harus dipilih sesuai dengan target market. Kemudian marketing dan brand juga. Marketing kita kalau kita udah tahu target marketnya siapa, marketing kita itu akan lebih tepat sasaran. Kalau kita nggak tahu, kita cuman asal-asal sebar-sebar doang marketing, kalian cuman buang-buang uang doang. Itu udah pasti nggak akan nyampe ke customer. Dan juga dari brandnya itu kita juga cara ngomong sama audiens kita, sama customer kita. Itu berbeda kan, kalau misalkan produk kita dijual untuk orang tua, sama untuk anak Gen Z, untuk anak kuliahan, untuk anak sekolahan. Itu kan cara ngomongnya berbeda. Kalau kita nggak nyampe nih cara ngomong sama customer nggak akan beli. Karena customer nggak ngerti kita ngomong apaan. Terus customer juga merasa produk ini bukan buat gua gitu. Jadi target market itu penting untuk menentukan tadi. Produk, marketing, dan brand. Setelah itu baru eksekusinya. Kalau itu udah sesuai target market, harusnya itu akan bisa nyampai ke dalam target yang kita sasar gitu. Nah, momen kegagalan dan titik balik. Kalau dicerita gagal mungkin banyak banget ya, mungkin susah diceritainnya. Tapi mungkin aku mau sharing satu kali cerita gagal yang paling mungkin buat aku adalah out of the box kali ya, karena bukan yang sehari-hari dilaluin gitu. Jadi 2 tahun lalu kalau nggak salah, White Lab itu menggandeng aktor Korea itu Sehun EXO untuk menjadi brand ambasadornya. Di sini siapa nih fansnya EXO? Boleh angkat tangan nggak?
Jadi waktu itu kan memang White Lab itu menggandeng Sehun EXO untuk menjadi brand ambasadornya. Nah waktu itu kita mengundang EXO untuk datang ke Indonesia. Untuk fans, bukan fans meeting ya, tapi lebih kayak melaunchingkan produk baru kita gitu. Jadi Sehun itu menjadi guest star untuk melaunchingkan produk baru kita. Dan itu dilaksanakan di Central Park. Mungkin teman-teman tahu, apalagi fansnya EXO ya. Itu di Central Park. Tapi memang itu surprise banget. Waktu itu memang kita udah perjanjian dengan pihak manajemennya Sehun juga itu untuk tampil selama 20 menit gitu. Tapi ternyata waktu di CP itu hanya tampil 7 menit. Dan itu fansnya marah besar. Dan fansnya EXO itu kan banyak banget ya di Indonesia ya. Jadi aku kena rujak. Jadi kena omel lah sama netizen itu tuh ribuan banget. Ribuan setiap hari tuh menyerang brand dan menyerang aku pribadi juga gitu. Atas kesalahan yang memang ya karena itu kan pertama kali juga ya kayak dari kita tuh mendatangkan artis Korea gitu. Dan waktu itu sebenarnya udah konfirmasi sama semua pihak. Kita kan menunjuk IO, menunjuk Central Park-nya juga. Kita udah tanyakan apakah siap nih di Central Park dan lain-lain. Dan semuanya menjawab siap. Bahkan si Central Park-nya pun bilang kayak kita udah sering kok kedatangan artis Korea di Central Park. Jadi kita siap nih untuk ini gitu. Nah pas hari H-nya itu ternyata fansnya itu tuh membludak banget teman-teman. Sampai kalau nggak salah 20.000 orang yang datang. 20.000 orang itu pintu mallnya udah sampai ditutup. Pintu mall kaca udah sampai ditutup. Di depan itu masih ada 5.000 orang nggak bisa masuk dan lagi desek-desekan buat tetap masuk. Sedangkan pintunya udah ditutup. Jadi saat itu polisi udah bilang harus menghentikan acaranya itu cuma boleh 5 menit. Jadi acaranya itu cuma boleh diselenggarakan 5 menit karena kalau terlalu lama diadakan takutnya tuh didorong-dorongan, pintunya itu jatuh, itu kan menimpa orang-orang yang di depan situ kan, takutnya ada korban yang meninggal. Jadi waktu itu saya pun juga nggak berani untuk ambil resiko itu karena kalau sampai ada korban itu kayaknya akan merasa bersalah seumur hidup ya. Jadi waktu itu tuh udah di posisi terjepit sekali gitu. Di satu sisi takut mengecewakan fans yang udah datang. Meskipun itu nggak berbayar ya teman-teman. Kita nggak pungut biaya. Jadi memang teman-teman fans itu datang dengan gratis untuk melihat Sehun EXO launching produk kita. Tapi karena udah situasinya sangat genting banget dan menyangkut nyawa. Jadi aku tuh takut gitu. Jadinya akhirnya sesuai dengan prosedur polisi menghentikan acara itu waktu itu akhirnya cuma 7 menit. Dan itu waktu itu kegagalan itu karena gagal ya, aku kan udah bayar mahal. Tapi acaranya gak bisa seperti yang seharusnya. Plus juga dirujak sama netizen gitu kan. Jadi dimana itu aku harus bangkit baik dari mental karena kan aku gak pernah, bukan artis kan. Jadi kan gak pernah tiba-tiba dapat serangan begitu banyak gitu. Jadi harus memanage emosi, terus juga mental dan juga gimana caranya bangkit dari kegagalan yang mana itu aku udah investasikan uang besar tapi gak balik lah gitu dan gagal acaranya. Gak gagal sih sebenarnya, tapi hanya sebentar aja kan waktu itu. Nah itulah salah satu cerita aku yang mungkin nanti teman-teman juga bakal laluin itu gitu. Banyak banget hal-hal yang kita gak bisa bayangkan apa yang bakal terjadi ke kita, tapi kita harus bisa hadapin itu. Nah kalau bisa mulai lagi dari awal apa yang akan dilakukan berbeda, gak ada sih. Jadi aku merasa perjalanan aku itu yang ngebentuk aku sekarang menjadi lebih baik. Tapi kalau boleh diulang lagi mungkin aku akan lebih memperhatikan untuk branding. Karena kalau dulu kan kita cuma pikirnya marketing, tapi branding itu ternyata penting juga. Nah skill apa yang wajib dikuasai mahasiswa kalau ingin jadi pengusaha? Nah yang perlu dikuasain itu yang tadi harus terus mengikuti tren dan mau belajar terus. Berani dulu, jalan dulu, belajar sambil jalan. Karena cuan datang bukan dari kesempurnaan, tapi dari keberanian. Oke, thank you. Sekian dari aku. Ayo bergabung di kampus IB Quick and Geek.